karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Kemudian yang kelima, wa Tolhatu fil jannah, dan Tolhah juga di surga. Yang dimaksud oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Tolhah ini adalah Tolhah ibnu Ubaidillah At-Taimi Al-Qurashi yang lahir 28 sebelum Hijriah, wafat di tahun 36 Hijriah. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi Al-Qurashi, orang Quraisy muhajir, beliau juga di surga. Kemudian yang keenam, waz-Zubairu fil jannah, dan Zubair itu juga di surga kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini adalah Az-Zubairu ibnul Awwam radhiyallahu an al-Asdiyu al-Qurasi. Yang keenam adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Beliau lahir sama dengan tahun kelahiran Sayyidina Tolhah ibnu Ubaidillah At-Taimi Al-Qurashi, sama-sama lahir di tahun 28 sebelum Hijriah. Wafatnya juga sama di tahun 36 Hijriah. Yang ketujuh, Nabi menyebutkan wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf juga di surga. Yang kedelapan, Nabi sebutkan wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga di surga. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi dengan saat ini? Sa'adun ibni Abi Waqqasin Malik Az-Zuhri Al-Qurashi, yang mana beliau wafat Fisin di negara Cina, Pak. Jadi sampai sekarang dorih makbaroh beliau ada di negara Cina. Jadi Cina itu dulu juga termasuk garapan dakwahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi utus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berdakwah di sana dan beliau sampai wafat, dan kubur beliau masih berada dan bisa diziarahi di negeri Cina, Pak. Yang kesembilan, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Nabi sebutkan yang kesembilan yaitu Sayyidina Sa'id bin Zaid ibnu ammi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sepupunya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Sa'id bin Zaid itu sepupuan sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali ketika Nabi berdakwah, mereka termasuk kelompok pertama yang masuk Islam, Pak. Sa'id bin Zaid ibnu ammi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, anaknya pamannya Sayyidina Umar, berarti sepupu. Beliau juga digaransi oleh Nabi fil jannah. Yang ke-10, wa Abu Ubaidah fil jannah, dan Abu Ubaidah juga di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ibnul Jarrah Al-Fuhri Al-Qurashi, lahir di tahun 40 sebelum Hijriah dan wafat di tahun ke-18 setelah Hijriah. Wafatnya yaitu tahun 18 Hijriah, 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya fi khilafati Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bin Jarrah wafat di tahun di mana Sayyidina Umar menjadi khalifah pada waktu itu radhiyallahu anhum ajmain. Hadis ini sahih, Pak. Banyak riwayat, ta'addadat turukun wa asanidu hadisil asyarah al-mubasyirina bil jannah fi kutubil hadis inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi hadis yang menyebutkan tentang berita mengenai 10 nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, yang mereka ini min ahlil jannati, wa hadzal hadis hadisun sahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keberadaan 10 nama-nama daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain, fa amarallahu nabiyahu, dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan nama ini di kalangan umatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa?
kita tahu bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan bisyarah, kabar berita tentang al-asyarah al-mubasyarah bil jannah. Ada 10 nama yang digaransi masuk surganya. Yang kedua, bisyaratun Nabi SAW an dukhulil bilali fil jannah. Di hadis yang pertama, Nabi menyebut nama 10 orang. Di 10 ini tidak ada nama Sayyidina Bilal bin Robah, Pak. Muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini tukang azannya Nabi. Di hadis Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Nabi tidak menyebutkan nama Sayyidina Bilal bin Robah. Tetapi di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim, Nabi dengan jelas menyebut nama Sayyidina Bilal bin Robah di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ibnu Amir Rasul, anak laki-lakinya pamannya Nabi Sayyidina Abbas, sepupunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Dakhaltul jannata lailata usriyabi. Aku pernah masuk surga, kata Nabi, Pak. Aku pernah masuk surga di malam di mana aku diperjalankan oleh Allah di peristiwa Isra Mi'raj. Para ulama, kal Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ala Sarhi Shahihi Muslim, kalimat dakhaltul jannata ini hakikian, artinya memang Nabi benar-benar masuk surga, Pak. Diizinkan oleh Allah pada peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi maknanya apa? Maknal hakikiyah, Nabi memang benar-benar masuk surga pada waktu peristiwa itu, Pak. Maka beliau katakan dakhaltul jannah, waktu aku diperjalankan oleh Allah, aku dimasukkan atau aku masuk surga. Fasami'tu fi janibiha wijsan, fakultu ya Jibril mahadha, hadha Bilalun al-muadzinu. Aku mendengar, kata Nabi SAW, yaitu suara, kalau dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu dafunna, geritan, suara serandal, Pak. Maka aku tanya, mahadha ya Jibril, apa itu ya Jibril, apa ini ya Jibril? Faqala hadha Bilal, itu adalah Bilal muadzin, yang tukang azan. Nah kemudian hadis yang ini kami sebutkan adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab Shahihul Jami', kumpulan hadis-hadis sahih, nomor hadis 3372. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Pak. Kitab Riyadhus Shalihin ini masyhur, kitab yang familiar, Majmu'ul Hadis, Al-Ahadis, kumpulan hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, tentang targhib wa tarhib, yang mayoritas dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis-hadis yang sahih. Imam Nawawi kitabnya banyak, di antara kitab-kitab beliau namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ada juga kitab yang beliau tulis yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali kitab beliau. Nah, kitab yang paling fenomenal yaitu adalah kitab yang beliau tulis yaitu Al-Majmu' ala Sarhil Muhadzab, ketika beliau mensarah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sirazi. Nah, dalam babu istiqbabi rakaataini ba'dal wudu, kesunahan dan dianjurkannya sholat 2 rakaat setelah wudu. Saya tidak bicara masalah fikihnya,
Tapi bagaimana Nabi SAW menyebutkan nama Bilal bahwa beliau ini penduduk surga. Hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, atau yang dikenal dengan nama aslinya yaitu Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu an. Beliau mengatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, sesungguhnya Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilalu haddisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ya Bilal, ceritakan kepadaku satu amalan yang paling engkau harapkan manfaatnya di dalam agama Islam ini. Fa inni sami'tu dak fana laika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku telah mendengar sami'tu dafana laika, geretan suara ketiplak sandalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Bilal ini orangnya masih hidup, sandalnya sudah terdengar di surga, Pak. Ini Masya Allah, orangnya masih bersama Nabi, hidup bersama Nabi, muamalah bersama Nabi, membersamai kehidupan Nabi, cuman sandalnya sudah didengar oleh Nabi. Di mana? Di surga, Pak. Ini mudah-mudahan sandal-sandal yang di luar semua itu yang berderet itu sandal-sandal ahli surga semua itu, Pak. Walaupun Nabi nggak sebutkan itu terdengar suara keretanya. Ustadz, saya pakai sepatu, itu kan na'lek sandal, sawaun bisawain, yang penting alas kaki, Pak. Dafun na'l. Nah pertanyaannya, kok ada suara sandal, Pak? Nah ini yang harus kita lihat. Anak lu sandal di zaman Nabi itu rata-rata terbuat dari kulit dan berbahan kayu, Pak. Nah jadi kalau dipakai itu ada suaranya cetet 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 begitu. Kalau ya orang bawa sandal jepit, kepanjangan sandalnya itu, apalagi musim hujan, cetet cetet. Nah seperti itulah sandalnya. Dafun na'al. Nah itu sudah didengar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surga, Pak. Na'lai Bilal bin Rabah. Kedua suara daripada kedua sandalnya Sayyidina Bilal. Nah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah tahu dan mendengar itu sandal miliknya Sayyidina Bilal, maka dipanggil Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ya Bilal, coba kau sebutkan kepadaku di dalam Islam ini amalan apa yang kau jaga sampai benar-benar kau berharap amalan itu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Artinya sholat 5 waktunya sudah, semua sudah. Amalan sunnah mustahab yang kau jaga sampai benar-benar kau perhatikan sehingga engkau berharap bahwa amalan itulah yang menjadikan kebaikan pada kehidupanmu. Maka qala Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, ma amiltu amalan arja'i indi min annilam atatohar tuhuron fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri. Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku amalkan yang paling aku harapkan kebaikannya dalam kehidupanku min annilam atatohar tuhuron, tidaklah aku berwudu, baik itu yang kulakukan di siang hari atau di malam hari, illa sallaitu bidzalik, kecuali aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut, Pak. Setiap beliau batal, kemudian beliau berwudhu, setelah beliau berwudhu pasti sholat sunnah 2 rakaat kapanpun itu, fi naharin au fi lailin, mau malam mau siang, mau menghadapi sholat wajib al-mafrudah atau nawafil, maka setiap kondisi beliau batal, maka beliau wudhu, dan beliau langsung meneruskan wudhu itu dengan 2 sholat rakaatil wudhu, 2 rakaat karena setelah wudhu. Istihbab rakaataini ba'dal wudhu, namanya sunnatal wudhu, Pak. Termasuk as-sunan ba'dal wudhu, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah wudhu. Dan ini dijaga. Muwadzabah, Sayyidina Bilal menjaganya, dan di dalam riwayat yang lain beliau mendapat
berita bisyarah bahwa beliau ini sebagai penduduk surga. Selain beliau sholat sunnah 2 rakaat, fa innahu daimul wudu. Jadi Sayyidina Bilal itu orang yang nggak pernah batal wudu, Pak. Asal batal wudu, nanti batal lagi langsung wudu lagi. Jadi termasuk mudawamatul wudu, orangnya namanya daimul wudu, menjaga wudu, Pak. Asal batal wudu, asal wudu sholat sunnah 2 rakaat, batal lagi wudu, asal wudu sholat sunnah 2 rakaat. Buang angin pamannya, wudu lagi, setelah wudu sholat sunnah lagi 2 rakaat. Ini amalan sunnah yang menjadikan Sayyidina Bilal bin Rabah mendapatkan satu berita gembira daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk surga, bahkan sandalnya sudah nyungsep dulu di surga, Pak. Makanya Pak, kalau kita punya sesuatu yang kira-kira ada amalan yang kita menjadikan satu amalan itu kita harapkan sebagai ziyadah, tambahan amalan-amalan wajib, maka kita dawamkan amalan tersebut. Jadi ini termasuk tradisi, Pak. Wadhofah atau wadhifah, kebiasaan para ulama-ulama daripada generasi salafus salih. Mereka mengamalkan satu amalan sunnah yang Nabi tidak mewajibkan, tetapi mereka mewajibkannya atas diri mereka sendiri. Seperti Sayyidina Bilal menjaga wudhu itu tidak wajib, karena wudhu wajib itu ketika akan melakukan sholat atau sesuatu yahtaju al ibadah tahtaju ilal wudhu, atau ibadah-ibadah yang memerlukan syarat sahnya bersuci atau wudhu. Tetapi Sayyidina Bilal melebihkan daripada itu. Apapun aktiviti beliau, walaupun tidak akan melakukan sholat, setiap beliau batal beliau wudhu. Setiap setelah wudhu beliau lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Keterangan ini dalam kitab Riyadhus Shalihin babu istihbabi rak'ataini ba'dal wudhu, yaitu bab yang menjelaskan kesunahan daripada sholat sunnah 2 rakaat setelah melakukan wudhu. Nah, hadis ini muttafaqun alaih wa hadzal lafdzu lil Bukhari, dan redaksi yang kami sampaikan ini adalah redaksi yang ada ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, bisyaratun Nabi an ummatihi. Nabi pernah menyampaikan 14 abad yang silam. Kalau 2 hadis tadi mengenai sahabat beliau, nah hadis yang ketiga ini umat beliau semuanya, Pak. Ada 5 hadis atau lebih mengenai apa yang pernah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang silam mengenai keadaan kita, Pak. Yang pertama, bisaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam au nubuwatuhu an sab'ina alafin min ummatihi alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nabi pernah menyampaikan ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa harus diminta pertanggungjawaban oleh Allah, Pak. 70.000. Ini hadis yang pertama. Ada 5 riwayat, 6 bahkan yang menjelaskan keterangan ini dengan riwayat yang berbeda. Saya sampaikan yang pertama dulu. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ke 3270, sahihun jiddan, hadis yang sangat sahih, Pak. Ada 70.000, dan mudah-mudahan kita termasuk 70.000 ini, Pak. Di hadis yang lain lebih. Nanti kita lihat ada riwayat yang mengatakan sampai miliaran, Pak. Uridot alayya al-umamu, suatu hari pernah dibentangkan oleh Allah kepadaku kondisi umat yang telah mendahului aku, Pak. Faja'alan nabiyya wan nabiyani yamuruna ma'ahum roh. Aku diperlihatkan oleh Allah ada seorang nabi yang melewati di depanku, ada 2 nabi, 1 nabi yang bersama di belakang mereka ada 2 orang pengikut atau 5 pengikut. Ar-roh, bilangan yang dikatakan lebih daripada 5, kurang daripada 10. Jadi aku diperlihatkan oleh Allah kondisi umat yang dulu. Ada seorang nabi yang di belakangnya pengikutnya cuma 6 orang. Loh, nabi, Pak. Ada nabi yang di belakangnya diikuti cuma 8 atau 9 orang. Loh, itu nabi, Pak. Apalagi hanya sekedar ustadz nyari pengikut, nih jamaah saya nih.
Dua ribuan. Ini tidak menjadi tolak ukur kesuksesan, Pak. Loh, ada nabi cuma diikuti 8 orang loh. Kalau kita lihat ketemu begitu, ini nabi bisa dakwah apa tidak, kan begitu, Pak. Tapi memang begitu realnya, Pak. Ada nabi-nabi Allah yang diberikan oleh Allah pengikut qalilan. Ada nabi yang diikuti cuma 7 orang, 8 orang. Bahkan beliau mengatakan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi jalan sendiri, Pak. Kagak ada pengikutnya sama sekali. Ini nabi dakwah apa kagak, kan begitu, Pak. Tapi memang ini kudratullahnya begitu, Pak. Lo ada nabi enggak punya pengikut gitu. Ya, kalau zaman sekarang yo dibully orang, Pak. Tapi di zaman dulu oleh Nabi sebutkan ini kudratullah, kehendak Allah. Ada nabi mendapat pangkat kenabian tapi nggak punya pengikut. Ya kita ini buka majelis nggak ada yang datang, sudah sepi. Apa yang salah ini? Oh, ada nabi nggak punya pengikut aja nggak susah kok, Pak. Nah kemudian hatta rufi ali sawadun azim, sampai kemudian aku diperlihatkan oleh Allah ada sawat azimun, kelompok manusia yang besar sekali, banyak, sawadun azim. Qultu ma hadza ummatika hadza au hadhi. Aku bertanya, ini umat mana ini? Apakah ini umatku ya Allah? Faqila bal hadza Musa wa qaumuh. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, maka malaikat Jibril atas perintah Allah mengatakan, bukan ya Muhammad ya Habibullah, ini bukan umatmu, bal hadza Musa wa qaumuh. Yang kau nampak lihat besar dan banyak itu adalah mereka, adalah Nabi Musa dan umatnya. Ini umat Nabi Musa itu Bani Israel itu paling banyak. Nah kemudian wakila umdur ilal ufuk. Kau lihatlah ke ufuk ya Muhammad, faidzan sawadun yamlaul ufuqa. Maka nampak oleh Nabi satu kelompok manusia yang lebih banyak dibanding kelompok yang pertama yang dikatakan oleh Jibril, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yamlaul ufuk, sampai memenuhi arah langit, al ufuk, Pak. Tsumma qila li undur hahuna wa hahuna fi afaqis samai fa idza sawadun qad mala al ufuka qila hadza ummatuka. Rasul kaget, Pak, melihat banyak sekali memenuhi ufuk, ngalah-ngalin daripada sawadul a'dhamnya tadi, Pak. Maka dikatakan ya Muhammad hadza ummatuka, dan itulah umatmu ya Rasulullah. Coba, Pak, kalau kita ini enggak keseret yang kelompok yang sampai memenuhi ufuk tadi, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang saking banyaknya loh umat Nabi yang masuk surga, Pak. Makanya kalau kita dakwah ini jangan nakut-nakutin, basyiru wala tunafiru. Kenapa sikit-sikit neraka, sikit-sikit sesat? Jangan, Pak. Banyak umat Nabi yang masuk surga, Pak. Bahkan paling banyak aksarun nas, aksarul umat alladzina tadkhulunal jannata huwa ummatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di antara semua umat manusia yang paling memenuhi banyak surga itu adalah umatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta mala'al ufuqa. Hadis sahih, Pak, riwayat Bukhari. Nah kemudian wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Banyak sampai juta-jutaan itu nggak terhitung, ada 70.000 di antara yang banyak tadi masuk surga nggak minta dan nggak perlu dihisap oleh Allah. Artinya apa? Nanti ada umat Nabi yang masuk surga tapi harus melalui hisap. Ada umat Nabi yang masuk surga harus diadili oleh Allah. Nah ini, Pak, cuman perbedaannya dalam kitab Khosais Ummatil Muhammad, Sayyid Muhammad Alawi mengatakan, menukil satu riwayat dari Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Umat Nabi nanti ada 2 kelompok sama-sama masuk surga. Pertama, yuhasabu hisaban syadidan. Kelompok pertama dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat. Hisap yang berat, Pak. Ini kelompok pertama. Ditanya si A, dari sini, kamu dapat harta dari mana, kemana kamu belanjakan, dari mana caranya, semua di satu persatu
hisaban syadidan wa yuhbasuna indal mahsar, ditahan oleh Allah beribu-ribu tahun di mahsar. Orang sudah masuk surga, dia masih kemrongos dengan keringatnya, belum selesai juga hisab itu, Pak. Kenapa? Dan Nabi mengatakan hisab yang paling berat itu hisabul amwal, hisab harta, Pak. Yang hartanya banyak ini agak kurangi sedikit, Pak, biar nggak terlalu berat. Ini serius ini, Pak. Ya bangun-bangun pondok kan boleh, Pak. Nah ini serius, Pak. Yang kedua, yuhasabu hisaban yasira. Nabi sebutkan dihisab dengan hisab yang mudah. Umpamanya kita lewat Muhammad Handik Sirah bin Sukiman, ta'al, ditengok sebentar oleh Allah, oh lulus, lewat, segera. Nah begitulah, Pak, kira-kira. Terus ngikut Pak Haji, semua jamaah munawaroh lewat, begitu. Dihisab cuman mudah, Pak. Enggak harus didetailkan sangat. Kamu kemana, umurmu kamu kemenakan, hartamu dari mana, pokoknya langsung lewat. Dihisab, tapi dengan hisab yang mudah. Nah kalau alladzina la yuhasabu wala yu'aqabu, ada orang masuk surga enggak ada hisab, enggak ada azab. Wala yang duruna zalazilal mahsar, bahkan mereka enggak melihat hiruk pikuknya mahsar. Orang digiring di mahsar, dia sudah nunggu di pintu surga, Pak. Yamurruna ala sirati kal barqil khatif, mereka melintasi siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Asra'u min lamhatil basar, lebih cepat dari kedipan mata. Mudah-mudahan kita ini, Pak. Amin. Mudah-mudahan saya, Pak Haji, semua yang hadir ini masuk surga seperti kilat yang menyambar. Begitu. Mana Pak Haji? Udah ada di sana dia. Ngapain nunggu di mahsar? Tanya amalnya apa? Setiap subuh ngaji, Pak. Sholat subuh nggak pernah ketinggalan. Sedekahnya kenceng. Habis subuh sarapan bareng di Mitra Raya. Mau lebih cepat lagi, Pak. Loh serius itu, Pak. Itu sudah nggak lewat lagi Siratal Mustaqim, langsung wah begitu, Pak. Apalagi kalau sop ikan, Pak, masuk surga langsung itu. Enggak lah Bunda, nanti kalau begitu kita traktir Ustadz kita. Ini canda aja, nggak ada hadisnya ini, Pak. Nanti sampai nanya, Ustadz itu riwayat dari mana? Itu nggak ada, itu pandai-pandai saya aja lah, Pak. Masa kayak gitu ada riwayatnya. Nah artinya sab'una alfan bi ghairi hisabin summa dakhala walam yubayyin lahum. Nabi setelah menjelaskan 70.000, Nabi diem, Pak. Kemudian beliau masuk rumah, sahabat ini pada gremeng-gremeng. 70.000 itu aku termasuk mau enggak, yuk? Karena Nabi enggak menyebut nama, Pak. Sab'una alfan min ashabi min ummati, ada 70.000 orang dari umatku dan enggak disebut lam yasum asma'uhu. Nama-namanya enggak disebut. Sahabat sambil singgul, jangan-jangan kamu masuk enggak ya? Wah, wallahu a'lam, aku pun enggak tahu. Sampai mereka mengatakan begini. Nahnu alladzina amanna billahi wattaba'na rasulah fanahnuhum au auladuna alladzina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Kira-kira yang masuk surga 70.000 itu kita atau anak kita yang lahir dalam kondisi Islam. Kita ini kan lahir jahiliyah. Lu dulu pernah ini nyembelih berhala kan? Iya, aku pernah buat berhala, aku sembah sendiri. Ente sama juga. Pernah nyuri kan? Pernah juga. Wah, kita ini pernah hidup di masa jahiliyah. Jangan-jangan bukan kita ya, jangan-jangan anak kita. Maka Nabi kemudian keluar, fabalagon Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara ini sampai didengar oleh Nabi. Fakharaja faqal, kemudian Nabi bersabda, orang-orang yang kumaksud tadi adalah orang-orang yang yatawakkaluna billah, orang-orang yang tawakalnya kepada Allah yang sempurna, Pak. Hum yatawakkaluna billahi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam hidupnya. Tawakal, Pak. Istinad, menyandarkan, watafid, menyandarkan, menyerahkan setiap semua urusannya, ta'aluk alakoh, keinginannya, keperluannya semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahtaju masiwallah, dan tidak menghendaki apa-apa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang seperti itu nanti 70.000 mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa harus diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 riwayat yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini karena sudah masuk waktu syuruk. Ada pertanyaan, Pak?
Monggo silakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan tengiri, ikan sage, itulah nama-nama ikan laut. Pak Haji paham lah itu. Ikan bulos, ikan pisang-pisang itu ikan karang, Pak. Saya udah mulai paham. Kalau ke tengah sedikit ada balam, ada ini. Itu nama-nama ikan, Pak. Itu bukan pantun, Pak. Saya tak pandai berpantun. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Bu. Cukup? Nah, silakan. Salamullah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa amma raqatal wudu'i. 2 rakaat salat sunnah biniyati ba'dil wudu, diniatkan karena salat sunnah yang dilakukan setelah wudu. Wa hiya masru'atun, dan dia disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi SAW, dan Sayyidina Bilal adalah salah satu contoh orang yang mengamalkan 2 rakaat setiap setelah wudhu. Nah kemudian sifatuha au kaifiyatuha, maka sholat sunnah wudhu dilakukan tentunya ba'dal wudhu, setiap setelah wudhu, Pak. In amkana, kalau memungkinkan. Wa illam yumkin, kalau tidak memungkinkan, min haitsul imkannya, tempatnya mungkin tidak ada, di jalan, fitorik, au fi asna'i torik, tidak memungkinkan. Para ulama sebagian mengatakan maka fa'alaihi bisalasati tasbihatin, digantikan dengan membaca tasbih 3 kali, Pak. Kita sholat sunnah ba'diyah maghrib, buru-buru nih, kagak ada waktu lagi, supaya dapat pahala muwadhabah fi raq'ati ba'da sholatil maghrib ba'diyahnya, maka baca faqra salasat tasbihatin, 3 kali membaca tasbih minimal, wa aqallut tasbih subhanallah, wa atamuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mendapat pahala setara dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan di hadapan Allah wayuk tabu, dan ditulis bi annahu, orang itu ahli sholat sunnah. Jadi begitu, Pak Haji. Orang yang sudah dawam istiqomah sholat sunnah 2 rakaat wudhu, kok nggak ada tempatnya, langsung membaca tasbih. Tapi kalau seandainya nanti sampai ada tempat yang memungkinkan kok belum batal, maka boleh dilakukan sholat sunnah wudhu. Yang penting tidak ada fasil penghalangnya, yaitu batal wudhu. Selama dia belum batal, maka hukumnya boleh, Pak. Karena rentang waktu sholat sunnah wudhu itu ketika seseorang dari wudhu pertama kepada wudhu berikutnya itu belum ada batal wudhunya. Jadi demikian, Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak Haji, ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Maksudnya gimana, Bu? Iya. Ya, pasrah kepada Allah. Tawakal itu al-a'mal ar-ruhiyah. Jadi tawakal itu termasuk amalan ruhani. Sabar, ikhlas, tawakal itu al-a'mal ar-ruhiyah, amalan
rohani yang kaitannya dengan al-i'tiqad wal yakin wat tasdik, yaitu amalan keyakinan, isbatul qalbi, penetapan hati, layal tafitu ilal yamini wala ilal shimal, di mana ketika hati seseorang enggak noleh ke kanan, enggak noleh ke kiri, at-tawajjuhu ilallah, fokus hanya kepada Allah, fi kulli umurin, dalam setiap urusan apapun perkaranya dia ikhtiar, berusaha al-kasbiyahnya disempurnakan, doanya dikuatkan, terus dia istinad, dia sandarkan semua bentuk ar-roja, pengharapannya hanya kepada Allah, la yaftakiru wa la yahtaju masiwallah, dan dia tidak menghendaki, tidak menginginkan, tidak menggantungkan taklikul kolbinya hanya kepada Allah, kepada selain Allah dia tidak memerlukan. Itu namanya tawakal. Jualan, buka kedai depan pintu, kulaan sudah, tulis plang nama, spanduk, menjual token listrik, umpamanya pulsa kuota, ini usaha sudah usaha ikhtiar. Habis pagi-pagi duha, Allahumma inna duha duhauk wal jamal jamaluk wal baha bahauk wal ismata ismatuk atini kama ataita ibadah kesolihin. Allahumma ingkana rizki fisama, dan kan doa, ini namanya doa. Nah setelah doa dia tungguin warungnya sambil yakin kepada pertolongan Allah. Itu tawakal, dan tawakal itu layal tafid, nggak perlu yang lain, nggak perlu pakai penglarisan, itu nggak perlu. Itu namanya tawakal, walaupun nanti tokennya habis untuk ngisi listrik dia sendiri. Loh itu ya ada juga, jangan nggak tawakal. Jualan token habis dipakai sendiri Pak, karena nggak ada yang beli. Pulsa dihabisin anaknya 4, suaminya, habis sendiri. Ya hitung-hitung jualan sama anak sama suami kan begitu. Jadi tawakal itu berproses, yaitu isbatul qalbi, ketetapan hati seseorang dalam menghadapi satu keadaan, wala yaltafitu ila li ghairillah, dan tidak menoleh kepada selain Allah. Diuji oleh Allah, suaminya agak begini sedikit, ikhtiar sudah, penampilan sudah, pakai wangi-wangian sudah, doa ya Allah lembutkan hati suami hamba, kok masih kasar. Ibu tawakalnya harus kuatkan, doanya dikuatkan. Begitulah kira-kira tawakal itu, Bu. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.